wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut, ada apa setelah mati. Dan sampai kepada bab tentang apa yang dimaksudkan dengan al-maqam mahmud, maqaman mahmuda, yang kita baca ketika setelah selesai adzan disunnahkan untuk membaca doa adzan. Doa adzan yang diajarkan Rasulullah SAW, di mana kita berdoa setelah kita mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini Allahumma, ya Allah, Rabba, pemilik hadhihi dakwah, pemilik dakwah, doa ini yang mulia. Rabba hadhihi dakwah wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammad, berikanlah, datangkanlah kepada Muhammad al-wasilata wal fadilah. Berikan Muhammad itu wasilah dan fadilah. Wasilah dan fadilah, fadilah keutamaan. Wa ba'ashu, dan bangkitkanlah. Ini maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji. Ini kedudukan yang terpuji. Ini doa setelah selesai adzan. Bangkitkan, angkat, maksudnya angkatlah Muhammad kepada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nah, ini berarti kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita akan membahas tentang apa yang dimaksudkan dengan kedudukan yang terpuji ini, yang itu sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abi Aqil radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Intalaqtu fi wafdin." Saya berangkat bersama rombongan utusan dari kaumnya ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataina, kami pun datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anakhna bil bab, kami berhenti di depan pintu rumah Rasulullah. Wa ma fin nasi abghadu ilaina, dan tidak ada di antara manusia orang yang abghadu ilaina, yang lebih kami benci, min rajulin yaliju alaih, daripada seorang yang masuk kepada beliau. Tetapi fama kharajna, tidaklah kami keluar dari rumah Rasulullah SAW, hatta makana finnas, hingga tidak ada di antara manusia yang ahabbu ilaina, yang lebih kami sukai, kami cintai, min rajulin dakhala alaih, daripada orang yang masuk kepada beliau. Perubahan yang drastis. Ini sampai sahabat Abdurrahman bin Abi Aqil ini
merasakan perubahan eh, yang berbalik 180 derajat. Kalau bahasa kita ini apa? Berbalik, yang tadinya benci, yang paling dibenci adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Ini sekarang yang paling disukai adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nah ini. Nah kenapa? Disinilah bagaimana Rasulullah SAW bisa eh, menjadikan seseorang tertambat hatinya dengan beliau. Orang yang di dalam hatinya kebaikan. Ini maka ketika bertemu dengan Rasulullah, dia akan mendapatkan kebaikan. Nih, sehingga yang sering terjadi berita tentang Rasulullah SAW ini demikian buruknya. Tapi orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW akan berubah pandangannya terhadap beliau Rasulullah SAW. Nah ini hingga kemudian Rasulullah SAW hingga berkata Abdurrahman bin Abi Aqil, faqala qailun minna. Ada sebagian di antara kami, maksudnya rombongannya Abdurrahman ini, yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi setelah masuk Islam dan mereka kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ala sa'alta rabbaka mulkan. Tidakkah engkau sa'alta rabbak, meminta kepada Rabbmu mulkan, kerajaan, kamulki Sulaiman, seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Artinya mereka ini menanyakan kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak minta saja kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Karena tidak ada kerajaan yang lebih besar, lebih kekuasaannya lebih absolut, kalau diistilahkan, lebih absolut daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Kekuasaan Nabi Sulaiman luar biasa. Sampai-sampai Nabi Sulaiman menguasai binatang. Ini jin, angin pun dikuasai. Ini oleh Allah dikasihkan kepada Nabi Sulaiman. Mau kemana Nabi Sulaiman pergi, dibawa angin. Sudah nggak perlu kendaraan Nabi Sulaiman kemana-mana. Belum ada angkatan udara, Nabi Sulaiman sudah diangkat udara. Jadi kendaraannya udara itu. Masya Allah. Jadi belum ada pesawat, tidak perlu pesawat. Jadi Aladin kalah itu ya. Nabi Sulaiman betul-betul diberikan oleh Allah kekuasaan luar biasa. Kekuasaan yang nggak diberikan pada yang lain. Baik sebelum Nabi Sulaiman ataupun setelahnya. Nabi Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman, oleh Allah dilunakkan besi. Besi itu cuma dipijat, jadi sesuai dengan yang diinginkan Nabi Dawud. Nabi Dawud ini diberikan oleh Allah alanna lahul hadid. Kami lunakkan besi untuknya. Dilunakkan itu maksudnya apa? Tidak perlu ditempa, tidak perlu dibakar sampai panas dan ditempa, atau dilelehkan, tidak perlu. Jadi Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan, itu besi dilunakkan untuk beliau. Nah, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam ini lebih lagi kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maka ketika itu pada saat Rasulullah ditanya, kenapa enggak minta seperti Nabi Sulaiman saja? Karena salah satu doa yang oleh Allah dikabulkan Nabi Sulaiman ini, yaitu setiap Nabi sebenarnya diberi kesempatan untuk berdoa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Satu kali kesempatan. Sudah minta apa saja dikabulkan langsung oleh Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang diminta oleh setiap Nabi. Nabi Sulaiman itu mintanya diberi kerajaan, kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya. Yang bagi ahad min ba'di.
Ini doanya Nabi Sulaiman. Nah, itu. Sehingga kekuasaannya Nabi Sulaiman nggak akan ada saingannya siapapun setelahnya. Nah, Rasulullah SAW ini sudah nggak bisa lagi doa dengan doa itu. Ini tidak mungkin berdoa dengan doa minta kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, karena sudah Nabi Sulaiman ini sudah berdoa supaya diberi kekuasaan yang nggak akan diberikan lagi kepada siapapun setelahnya. Siapapun setelahnya dan juga sebelumnya. Ini. Maka kata Rasulullah, jawaban Rasulullah apa? Ya ini, fadhahika. Rasulullah tertawa ketika ditanya oleh sahabat ini. Sumaqala, kemudian beliau mengatakan, fala alla li sahibikum. Nah, mungkin saja kata Rasulullah untuk sahib kalian ini. Jadi Rasulullah membahasakan untuk sahabat kalian ini. Nah, ini maksudnya untuk beliau. Untuk sahibikum indallah, di sisi Allah itu afdal, itu ada yang lebih afdal min mulki Sulaiman, daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Ada yang lebih afdal, bukan kerajaan, bukan kekuasaan di dunia. Ini ada yang lebih afdal. Kalau kerajaan yang lebih tidak akan ada yang lebih besar kerajaannya. Nah, ini Nabi Sulaiman dapat, tapi untuk beliau saja. Untuk beliau saja. Artinya di dunia, kerajaan di dunia. Tapi Rasulullah SAW. Rasulullah ada, kata Rasulullah, bisa jadi lebih afdal daripada yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ini apa itu? Innallaha, kata Rasulullah, innallaha lam yab'as. Sungguhnya Allah itu tidaklah mengutus nabiyan, seorang nabi. Ini semua nabi, bukan hanya rasul, tapi nabi. Illa atahu da'watan, kecuali oleh Allah itu dikasih kesempatan satu kali doa. Nah, kalau doanya berkali-kali, maksudnya itu dia bisa berdoa berkali-kali, tapi ada satu kesempatan doa ini. Silahkan memilih doa yang mustajab, yang pasti dia dikabulkan. Ini maksudnya satu kesempatan doa yang pasti dikabulkan. Maka apa? Minhum, di antara para nabi itu, manittakhadha dunya, ada yang menjadikan permintaannya itu dunia, yang ada di dunia. Nah, ini fa'utiyah, langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, ini contohnya seperti Nabi Sulaiman. Itu permintaan untuk yang di dunia ini, baik itu kerajaan atau kebinasaan kaumnya. Itu kan di dunia, dunia yang diberikan kepada mereka. Ada nabi yang meminta dibinasakan kaumnya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu minta kepada Allah, pokoknya jangan sisakan rumahnya orang kafir satu pun. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan melahirkan kecuali orang-orang kafir, dididik anaknya untuk memusuhi dakwahnya Nabi Nuh. Makanya selama 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Yang masuk Islam itu cuma beberapa belas pasang, kalau disebutkan. Cuma belasan pasang. Pasangan maksudnya suami istri. Ini sudah. Setelah masuk Islam ini beberapa belas ini disebutkan dalam sebagian riwayat dalam sejarah para nabi. Sudah nggak ada lagi yang mau masuk Islam. Tidak ada yang masuk Islam dari umatnya Nabi Nuh. Sehingga setelah dakwah pertama Nabi Nuh, maka yang mengikuti cuma yang sudah masuk Islam. Setelahnya tidak ada yang masuk sama sekali. Kenapa? Sudah diprovokasi oleh kaumnya.
Bahkan mereka mendidik ini anak-anaknya sejak kecil untuk membenci dakwahnya Nabi Nuh. Walayal itu illa fajrun kafar. Tidak melahirkan mereka itu kecuali yang fajir dan kafar, orang kafir semuanya. Ini makanya Nabi Nuh sudah, ini batas akhir kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, yang akhirnya ketika diberi kesempatan doa oleh Allah, akhirnya dipanjatkan oleh Nabi Nuh kebinasaan. Sudah, jangan biarkan ini satu pun rumah disisakan, sudah dihancurkan semuanya, dianggap semuanya oleh Allah SWT. Dan kejadian itu ditenggelamkan sampai saat anak-anaknya, sebagian anaknya Nabi Nuh pun juga tenggelam. Ini ditenggelamkan oleh Allah SWT. Nah ini. Nah, wa minhum man da'a biha ala qaumi. Ada yang mendoakan atas kaumnya, yaitu Nabi Nuh. Ini contohnya salah satunya. Nabi Nuh, yang mana para nabi dan rasul ketika berdakwah, banyak di antara para nabi itu yang dihabiskan kaumnya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, Ad dihancurkan oleh Allah, habis. Kaumnya Nabi Syuaib, kaum Samud, kaum Samud yang dibinasakan juga oleh Allah SWT. Dan yang lainnya, kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. Ketika berdakwah di kaumnya, yaitu kaumnya Sodom, itu mereka melakukan homoseksual di samping kesyirikan mereka, maka dihancurkan oleh Allah. Nah, fa'uhliku biha, mereka itu dibinasakan dengan doa nabinya, nabi atau rasul yang mendakwahi mereka, kaum yang membangkang, sudah tidak mau masuk Islam lagi. Ainallah atani dakwah. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku juga diberi kesempatan doa ini. Aku juga diberi kesempatan berdoa, dawatan. Fahtaba Tuhan. Maka kata Rasulullah, nggak dipakai. Ini maksudnya nggak dipakai di dunia ini. Nggak dipakai di dunia. Kesempatan itu oleh Rasulullah saya simpan. Disimpan oleh Rasulullah. Fahtaba Tuhan, saya simpan, guys. Pokoknya saya sudah dikasih, tapi belum dimanfaatkan. Nah, ini kapan dimanfaatkan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan itu nanti. Justru nggak dipakai sekarang di dunia. Faktaba'tuha inda Rabbi, itu nanti saja di sisi Allah. Nanti saja pada hari kiamat, ketika sudah dibangkitkan manusia dari dalam kubur, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah Rasulullah nanti bakal memanfaatkan satu kesempatan. Yang satu kesempatan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Yaitu apa? Syafaatan di ummati yaumil qiyamah. Itu nanti akan aku gunakan sebagai syafaat. Jadi syafaat itulah kesempatan satu kali doa ini. Yang pasti dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah, sehingga itu yang digunakan. Bukan digunakan di dunia ini sekarang, tapi digunakan kapan? Untuk umatnya, umat Rasulullah. Jadi bukan untuk beliau, tapi untuk umatnya doa itu. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan maqaman mahmudah, yaitu kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji? Yaitu diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat. Pertama kali yang diberikan itu Rasulullah. Pertama kali yang diberikan adalah siapa? Itulah maqaman mahmudah. Nah, disebutkan dalam hadis yang lainnya, an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa utitu syafa'ah. Ini hadisnya agak panjang, tapi cuma dicuplik satu
kalimat yang ada di dalam hadis ini, ukti itu syafaat, aku diberi syafaat. Jadi ada 5 perkara yang diberikan kepada Rasulullah yang belum diberikan kepada sebelumnya. Ini. Nah, salah satunya apa? Ukti itu syafaat. Yaitu apa? Aku diberi syafaat. Aku diberi syafaat. Wahyana ilatun. Dan syafaat itu akan bisa didapatkan. Nailah min ummati, di antara umatku, man la yusyriku billahi syai'a, yang tidak berbuat syirik sama sekali. Yang tidak berbuat syirik sama sekali. Nah, ini. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ini salah satunya yaitu apa? Syafaat. Salah satunya syafaat, yaitu didapatkan, akan diberikan ya, untuk umat Rasulullah yang tidak berbuat apa? Syirik. Satu-satunya syarat. Satu saja syaratnya. Pokoknya tidak berbuat apa? Syirik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar dan yang lainnya. Dan hadis selanjutnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Beliau Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Safarna ma'a Rasulillah." Kami safar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan safar. Wa dzakarul hadis, dan disebutkan hadis ini ila anqal, sampai beliau mengatakan fa kharaja ilaina Rasulullah. Keluarlah Rasulullah kepada kami. Kepada kami la nas'aluhu. Kami tidak meminta, bertanya kepada beliau. Ini an syai'in, tentang sesuatu. Gak ada di antara kami yang bertanya kepada beliau sesuatu, wala yas'aluna an syai'. Rasulullah juga nggak tanya kepada kami. Nah ini, Rasulullah diam. Hatta raja'a ila rahlih, hingga kembali ke tempat beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima khayyarani rabbi anifan. Kata Rasulullah, tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian apa yang Allah berikan kepadaku, pilihan yang Allah berikan kepadaku tadi. Ini kata Rasulullah tanya kepada sahabat. Yaitu ternyata Rasulullah ketika diam tadi, ternyata Rasulullah diberi apa? Pilihan. Nah ini kata Rasulullah, apa kalian gak mau aku kasih tahu? Nah ini apa yang Allah berikan kepadaku, pilihan yang Allah berikan kepadaku. Qulna ya Rasulullah, maka kami berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau pilih? Di sini sahabatnya tidak bertanya, ya pilihannya apa? Tapi langsung ditanyakan apa? Apa yang kau pilih? Bukan ditanya pilihannya apa saja. Tapi Rasulullah langsung ditanya oleh sahabat itu, apa yang kau pilih? Maladhi ikhtarta, qala ikhtartu syafa'ah. Aku memilih syafaat. Nah, di sini tidak disebutkan ya, pilihannya apa saja selain syafaat, ya kan? Tapi disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah itu dikasih pilihan. Pilihan yang pertama, dimasukkan setengah umatnya Rasulullah ke dalam surga, atau dijadikan seluruh penghuni surga itu setengahnya adalah umat Rasulullah. Itu riwayatnya ada dua ini. Pilihannya setengah umatnya Rasulullah masuk surga, atau setengah dari penghuni surga adalah dari umatnya Rasulullah. Nah, pilihan kedua baru syafaat.
Rasulullah lebih memilih apa? Syafaat. Kan setengah sudah banyak itu. Iya kan? Setengah penghuni surga itu umatnya Rasulullah banyak. Tapi Rasulullah lebih memilih syafaat. Nah, ini. Kenapa? Nah, ternyata dengan syafaat itulah yang masuk surga dari umat Rasulullah bisa lebih banyak dari apa? Setengahnya. Makanya Rasulullah mengabarkan setelah itu, yaitu apa? Rasulullah mengabarkan bahwa penghuni surga itu 2/3-nya adalah umat Rasulullah, bukan setengah lagi, tapi apa? 2/3. Kenapa kok bisa berubah setengah dan jadi berubah 2/3, 2/3? Karena apa? Salah satunya karena syafaat. Sebabnya karena syafaat, Rasulullah lebih memilih syafaat saja. Berapapun nanti, yang penting syafaat itu dilihat oleh Rasulullah lebih bermanfaat untuk apa? Untuk umat beliau. Nah, bayangkan yang masuk surga sekian, seandainya setengah, ini dibandingkan 2/3, luar biasa selisihnya, bisa miliar itu ya, bisa miliaran. Kalau seandainya 2/3 dibandingkan setengah, masya Allah. Nah, kulna jami'an. Kami bertanya lagi setelah itu. Kami berkata semuanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alna min ahli syafaati. Jadikan kami, maksudnya para sahabat, jadikan kami ini termasuk yang bisa mendapatkan syafaat. Ini, maka dijawab oleh Rasulullah, inna syafaati likulli muslim. Sungguhnya syafaatku untuk setiap muslim. Masya Allah. Semua muslim bisa apa? Dapat. Semua orang yang beriman dapat semuanya. Semua orang muslim. Nah, yang muslim ini yang penting bukan munafik. Karena di antara orang muslim ada juga yang apa? Munafik. Yang hakikatnya bukan muslim. Oh, itu. Tapi hakikatnya orang kafir tetapi menampakkan dirinya apa? Muslim. Kalau ini sudah nggak masuk. Jelas tidak masuk dalam kategori muslim. Nah, Rasulullah menyebutkan syafaatku untuk semua muslim. Maksudnya Rasulullah nggak usah khawatir, nggak usah khawatir kalian. Oh, sahabat Rasulullah jelas muslim ya kan? Jelas muslim syafaatnya Rasulullah. Nah, ini kecuali yang munafik saja. Yang munafik hakikatnya bukan muslim meskipun dia nampaknya muslim, tapi hakikatnya bukan muslim. Nah, dalam satu riwayat, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga dalam satu riwayat, fakhayyarani. Nah, di sini ini tadi yang disebutkan pilihan. Rasulullah itu mengatakan fakhayyarani. Aku diberikan pilihan. Yang pertama, an yudkhala nisfu ummatil jannah. Dimasukkan setengah umatku itu penghuni apa? Menjadi penghuni surga. Dimasukkan ke dalam surga setengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wa baina syafa'ah, dan juga antara apa? Syafaat. Ini. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih syafaat. Aku memilih syafaat. Ini. Memilih syafaat. Ini pilihannya Rasulullah SAW. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga disahihkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini mengatakan, "Tu'ta syamsu yaumil qiyamah." Nanti pada hari kiamat matahari akan diberi oleh Allah harra asyar sinin. Asyri sinin. Panas 10 tahun. Dikumpulkan, diakumulasikan, dikasihkan kepada matahari. Maksudnya panasnya lebih panas lagi. Dipanaskan matahari itu
Nah, ini panasnya apa namanya? 10 apa? 10 tahun. Nah, ini subhanallah. Panas yang terkumpul selama 10 tahun ini ditambahkan kepada matahari. Jadinya matahari lebih apa? Lebih panas. Nah, ini itu nanti hari kiamat. Summa tudna. Kemudian setelah dipanaskan ini 10 tahun didekatkan min jamajimin nas di atas ubun-ubunnya manusia, yaitu pada saat berada di padang mahsyar. Ketika berada di padang mahsyar, qala fadzakara hadis, maka disebutkan hadisnya ini qala fayatunan nabi. Mereka umat manusia datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, fayaquluna, ini disingkat ini. Ini diringkas hadisnya karena datangnya pertama itu bukan kepada Rasulullah, tapi datang dulu kepada Nabi Adam. Nabi Adam menyuruh kalian datangi Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim. Dan setelah Nabi Ibrahim datang kepada Musa, ini datang kepada Nabi Isa sampai terakhir Rasulullah SAW. Datang sampai kepada Rasulullah. Jadi mereka datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Rasulullah. Ini yang terjadi. Maka mereka mengatakan setelah datang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, antal ladzi fatahallahu laka, engkaulah yang Allah bukakan untukmu. Maksudnya dibukakan pintu surga untukmu. Pertama kali yang membuka pintu surga atau yang dibukakan adalah Rasulullah. Wa ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan apa? Yang akan datang. Yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah. Gimana? Sudah diampuni. Waqad tara ma nahnu fihi, dan engkau sudah melihat apa yang engkau saksikan pada kami. Fasfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu, kepada Allah. Fayaqulu, maka Rasulullah menjawab, ana sahibukum, akulah pemiliknya, ana ya, aku sahabat kalian. Kata Rasulullah, maksudnya aku akan lakukan. Akhirnya fayakhruju. Nah, Rasulullah pun keluar, yajusu bainan nas. Rasulullah itu yajusu bainan nas. Beliau menembus, karena seluruh manusia ada di padang mahsyar. Rasulullah harus apa? Harus menembus, melewati manusia yang demikian banyak ini. Yajusu bainan nas. Jadi Rasulullah kemudian menuju dan harus membelah manusia hatta yantaya ila babil jannah. Rasulullah akhirnya menuju surga. Ini sampai ke pintu surga. Tapi harus melewati sekumpulan semua manusia di alam semesta ini, di dunia ini. Nanti pada hari kiamat semuanya dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat. Nah, Rasulullah harus melewatinya. Rasulullah harus melewati sampai akhirnya mengetuk pintu surga. Ini sehingga sampai di pintu surga, fayakhudhu bihalaqatin fi fil babi min dhahab. Rasulullah itu menggenggam gelang yang ada di pintu surga. Gelang ini untuk apa? Untuk mengetuk pintu surga. Ini pintu gelangnya ini terbuat dari emas. Fayaqul bab. Rasulullah pun mengetuk pintu surga. Fayaqulu, penjaganya bertanya, man hadza? Siapa ini? Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah dengan apa? Muhammad. Fayuftahu lahu, dibukakan. Ini. Jadi malaikat itu tidak boleh membuka pintu surga kecuali Muhammad. Kecuali yang minta Muhammad.
Nah, ternyata ditanya oleh malaikat, siapa? Muhammad. Bika umirtu. Nah, untuk aku diutus untuk membuka, dipesan untuk membuka pintu untuk Muhammad saja. Tidak membuka untuk selain Muhammad, sebelum Muhammad. Jadi ini malaikat penjaga pintu surga. Maka dibukakan sampai yaqumu baina yadayillah, sampai kemudian menghadap kepada Allah. Bukan di dalam surga, tapi masih naik. Rasulullah bukan hanya masuk surga, tapi dilewati surga ini. Surga ini dilewati saja. Sampai ke tempat yang surga paling tinggi itu masih naik lagi Rasulullah. Rasulullah naik lagi ke Sidratul apa? Sidratul Muntaha. Ini kejadiannya ketika Isra dan Mi'raj. Nanti maka Rasulullah menghadap lagi kepada Allah. Rasulullah menghadap lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana dulu ketika masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, kejadian Isra dan apa? Mi'raj. Nah, nanti itu kejadiannya berulang lagi. Bukan hanya sekali. Tapi Rasulullah bolak-balik kepada Allah. Sebagaimana dulu Isra Mi'raj, Rasulullah bolak-balik untuk minta apa? Keringanan. Itu minta keringanan. Tapi di sini Rasulullah juga bolak-balik nanti. Untuk apa? Untuk minta syafaat. Sudah dikasih Rasulullah memanfaatkannya. Rasulullah sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ambil yang dalam hatinya ada keimanan. Ini ada keimanan itu kemudian dia apa? Diselamatkan, entaskan dari neraka, dikeluarkan. Sudah selesai, Rasulullah datang lagi kepada Allah, minta lagi syafaat, diberi oleh Allah yang lebih kecil imannya. Akhirnya didatangi lagi penghuni neraka, dicari siapa umatnya Rasulullah yang lebih ringan. Ternyata masih ada lagi, dientaskan, dikeluarkan, sampai terus berkali-kali Rasulullah minta bolak-balik kepada Allah. Ini Rasulullah yang diberi, yang lainnya belum. Para nabi yang lainnya masih di padang apa? Di padang mahsyar. Rasulullah sudah bolak-balik. Ini Rasulullah sudah bolak-balik. Ini. Nah, ini yang disebutkan. Jadi syafaat itu bertahap. Yang pertama diberikan ketika berada di padang mahsyar. Berada di padang mahsyar. Nah, ini untuk menyelamatkan umatnya. Untuk menyelamatkan umatnya supaya nggak masuk neraka. Nah, setelah masuk ke dalam neraka, umatnya Rasulullah nanti syafaat lagi. Jadi syafaatnya Rasulullah itu berkali-kali. Syafaatnya berkali-kali. Jadi bukan hanya sekali dientaskan yang beratnya minimal ada batasnya. Kemudian yang lebih ringan dan terus sampai akhirnya tuntas sudah. Para Nabi dan Rasul sudah memberi syafaat juga setelah Rasulullah SAW. Nanti akan dibahas tentang syafaat selain Rasulullah. Ini sehingga Rasulullah SAW setelah itu menghadap, dibukakan, yaqumu baina yadayillah, berdiri di depan Allah Azza wa Jalla. Fayasjud, Rasulullah sujud selama sepekan. Kita sujud berapa menit? Sujud berapa menit? Cuma berapa detik ya kan? Kita ini sujud cuma berapa detik? Agak lama dikit, 1 menit itu sudah sambat itu ya. Kita ini 1 menit saja sujudnya, ini sudah apa? Sudah sambat. Rasulullah SAW luar biasa. Ini nanti itu sepekan. Ini kok bisa sudah? Nanti kehidupan di akhirat ini sangat jauh berbeda. Jadi selama satu pekan disuruh untuk bangkit. Ini Rasulullah ketika disuruh bangkit melihat Allah Azza wa Jalla langsung sujud lagi. Sepekan lagi. Jadi 2 pekan sujudnya Rasulullah SAW.
Ini pertama kali datang kepada Allah itu 2 pekan, jadi sepekan tambah lagi sepekan, 1 Jumat. Ini bukan seminggu. Kita mengganti seminggu dengan apa? Sejumat. Oh enggak, kok aneh sejumat ya? Ya. Itu hadisnya demikian. Kebiasaannya Rasulullah kalau menyebut sepekan itu sejumat. Lah kalau enggak sejumat gimana? Ya sepekan saja lah ya. Sepekan. Karena seminggu itu bukan istilahnya dari Islam. Aslinya yang dari Rasulullah itu sejumat. Ya kita sebut sepekan saja ya kan, sepekan. Ini. Nah disebutkan Fayunaf irfa setelah sujud itu Rasulullah disuruh untuk naik, mau mengangkat kepalanya. Irfa rasa, angkat kepalamu. Sal tu'tah. Minta, silahkan kau minta. Engkau pasti akan diberi. Wasfa'tu syafa'. Silahkan kau minta syafaat. Engkau diberi syafaat. Engkau diberi hak untuk memberi syafaat. Maka kata Rasulullah, fadzalika itulah al-maqamul mahmud. Itulah yang disebut dengan maqaman mahmudah. Yaitu syafaat pertama kali yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sebelum yang lain bisa memberi syafaat, tapi setelah Rasulullah, para malaikat diberi syafaat. Para nabi dan rasul, mereka diberi apa? Syafaat. Para syuhada, orang-orang yang mati apa? Syahid, siddiqin, orang-orang soleh dari umat Rasulullah, orang soleh. Yang penting dia jelas masuk surga, maka berarti dia bisa memberi apa? Syafaat. Pokoknya orang sudah jamin masuk surga atau yang sudah masuk surga. Setelah masuk surga, orang mukmin itu diberi syafaat. Diberi apa? Syafaat. Untuk siapa syafaat itu? Nah, diberikan, silakan. Untuk mengentaskan orang-orang yang ada di dalam neraka, yang mereka jadi penghuni neraka sementara, maka dientaskan. Nah, nanti akan masih kita baca hadis-hadis tentang syafaat ini saking banyaknya. Ini hadis mencapai derajat apa? Mutawatir. Sampai derajat mutawatir. Ini syafaat. Hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah SAW, syafaat para nabi, syafaat para rasul, para malaikat, orang-orang soleh. Ini diberikan oleh Allah. Dengan syafaat yang pertama kali mengawali minta syafaat adalah Rasulullah. Dan karena barokahnya Rasulullah, bukan hanya Rasulullah yang diberi syafaat, tapi Rasulullah adalah yang pertama kali yang memintakan syafaat. Masya Allah, inisiatifnya Rasulullah, tapi manfaatnya bukan hanya untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah, tapi untuk semua umat manusia. Setelah umatnya Rasulullah, maka para nabi dan rasul diberi syafaat, para malaikat diberi syafaat. Yang terakhir adalah syafaatnya Allah. Nah ini Masya Allah, syafaatnya Allah. Ini sudah, yang lainnya sudah nggak bisa ngasih, termasuk Rasulullah sudah menggunakan syafaatnya. Nah, para nabi, para rasul, baru yang terakhir adalah siapa? Allah SWT. Insya Allah hadisnya akan kita bacakan dalam kesempatan yang akan datang, masih tentang syafaat maqaman mahmudah, dan juga para nabi dan rasul setelahnya. Insya Allah akan kita baca. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.